Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk datang ke rumah Tuhan, memuji, bersujud, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang kita menyiapkan hati dan pikiran kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita memuji Dia sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan hati untuk memuji Tuhan. Hai semua ciptaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari persilakan duduk. Sebagai nats pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku datang. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan.
nafsu dan kecongkakan. Nafsu dan kecongkakan. Yesus Tuhan, Aku datang, masuk dalam menerima-Mu. Padamu ku datang. Dulu aku kini kasih-Mu, ku dipenuhi pengharapan, ku bersayap bagai merpati. Padamu ku datang. Ayat yang keempat, dari gelap dan ketakutan. Dari gelap dan ketakutan. Yesus Tuhan, Aku datang, masuk kepadamu senang. Padamu ku datang. Terlepas dari cobaan. Terlepas dari cobaan, masuk ke dalam lindungan-Mu. Saat aku pandang wajah-Mu, padamu ku datang. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa, doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, kami lakukan, kami katakan, Engkau tahu ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati kami datang pada pagi hari ini mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan, juga kepada sesama kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Setiap rencana-rencana kami yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami datang ke tempat ini, ke rumah-Mu untuk datang beribadah, mungkin hati kami jauh daripada Tuhan. Mungkin kami memikirkan hal yang lain. Mungkin kami lebih mengkhawatirkan sesuatu di mana Tuhan sendiri memerintahkan kami, mengajarkan kami untuk tidak khawatir. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, setiap pengajaran yang kami dapatkan melalui ibadah pada pagi hari ini, akan terus menolong kami untuk hidup di hadapan Tuhan, sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang seringkali melakukan dosa dan kesalahan. Ampuni kami ya Tuhan, baharui kami. Roh Kudus menyertai terus kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami mau bertekad untuk hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa setiap doa pengakuan dosa kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun,
sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita yang ada di tempat ini. Salam damai. Ya, masih berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Yesus Bayar Semua. Sesudah vokal grup, firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Samuel. Pada vokal grup Roy, saya silakan. Oma nggak ikut ya? Oma sendiri doang. Ai nggak ikut. Oma nggak ikut. Tengah-tengah Nona, tengah. Lebih sungguh
Mari kita berdoa. Suara yang merdu dari vokal group, suara yang begitu manis, yang lahir dari hati. Pada saat kami mendengarnya, kami begitu tertarik. Kami menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami di dunia ini, kami harus selalu setia kepada Tuhan. Kami harus selalu menyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah lagu ini senantiasa berkumandang di dalam hati kami, supaya kami ingat dan kami sadari diri kami adalah anak-anak Tuhan. Di mana saja kami berada, kami selalu menghidupkan kasih di dalam kehidupan kami, supaya Bapa kami yang di surga dimuliakan, dan banyak orang juga mendapatkan berkat Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami undang Roh-Mu yang kudus menolong kami. Berikanlah pencerahan kepada kami agar kami mengerti firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan, bersama-sama mengerti firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami naikkan doa kami ini. Amin. Salam saudara sekalian. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Kita membaca Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 dari ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Bagian firman Tuhan ini ada juga tercatat di dalam kitab Matius dan kitab Markus. Baik Matius maupun Markus juga Lukas mencatat peristiwa ini. Saya akan bacakan bersama ya. Saudara-saudari mendengarkan, menyimak dengan baik. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara sekalian, tema yang kita renungkan pagi hari ini adalah siapakah bayar harga.
Kalau kita ke restoran, kita mau makan siang, setelah makan siang pasti kita harus bayar harga kan? Di dalam dunia bisnis ada orang Tionghoa yang mempunyai satu pepatah. Mereka selalu ingat dan mereka memegang kalimat ini menjadi prinsip mereka. Tidak ada makan siang yang gratis katanya. Nah, itu berarti mereka pergi ke restoran, baik pada waktu mereka membicarakan bisnis, mereka makan. Setelah makan, harus bayar harga. Kalau tidak mau bayar harga, mungkin bisnis tidak berhasil. Kalau tidak mau bayar harga, perut juga tidak kenyang. Jadi membayar harga itu pasti harus dilakukan. Zaman sekarang anak-anak muda mempunyai prinsip, saya tidak mau menyusahkan kamu. Kamu juga jangan menyusahkan aku. Tapi dalam pertemanan, mereka bersama-sama mengajak, ayo makan bersama. Setelah makan, saudara sekalian, masing-masing bayar. Nah, ini juga bayar harga, ya. Masing-masing bayar. Nah, itu fair. Itu memang adil, ya. Jangan satu orang yang bayar tapi banyak yang makan, ya kan? Nah, apalagi kalau ekonominya tidak baik, ya dia juga merasa sangat terpaksa, ya. Nah, disinilah kita melihat orang-orang yang bisnis, mereka selalu pegang prinsip ini. Saya mau melakukan sesuatu, saya harus membayar harga dulu. Nah, harga itu bukan hanya uang saja, tetapi juga bisa berbentuk dalam hal yang lain, baik waktu maupun tenaga dan sebagainya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dunia ini apa yang sangat berharga? Ini pertanyaan yang seringkali kita lupa ya pikirkan. Apa yang sangat berharga ya di dunia ini? Dalam masa pandemi ini, ada orang yang sakit, ada juga yang sudah pergi dari dunia ini. Tapi mereka pergi dari dunia ini memberikan kesan yang sangat dalam bagi anggota keluarga yang masih hidup. Mereka sadar bahwa hidup ini sangat berharga. Bahwa kesehatan itu sangat berharga. Nah, saudara sekalian, orang yang tidak pernah sakit mungkin kurang menghargai kesehatan. Tapi orang yang pernah sakit, saudara sekalian, wah, menyadari kesehatan itu sangat mahal. Nah, dalam bahasa Mandarin seringkali ya dioverkannya, dikirimkan satu kepada yang lain kalimat-kalimat ini. Kesehatan itu sangat berharga. Jagalah kesehatanmu. Oh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, benar kesehatan itu berharga. Tetapi hidup ini lebih berharga daripada yang lain. Seorang ibu, profesinya desainer, pintar sekali menggambar pola-pola baju. Sampai-sampai perusahaan di India mengutus seorang direkturnya datang menemui ibu itu supaya ibu ini betul-betul ya kerjasama dengan dia, kontrak sama dia. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Ibu ini akhirnya diundang ke Hong Kong. Waktu dia pergi ke Hong Kong, wah, bangga sekali. Suaminya juga orang yang kerja di perusahaan. Suami istri ini mempunyai harta yang begitu banyak. Ketika dia tiba di Hong Kong, apa yang terjadi saudara sekalian? Waktu pesawat itu turun, ibu ini, desainer ini, tiba-tiba menjadi tidak sadar. Koma saudara sekalian. Dirawat, dibawa ke rumah sakit, dirawat di situ 4-5 hari. Tapi tidak ada perubahan. Akhirnya dibawa kembali ke Indonesia. Dibawa masuk ke rumah sakit Siloam, Karawaci, saudara sekalian. Nah, disitulah diinfus, ditolong oleh dokter-dokter yang begitu terkenal, dipasang selang, ya didoakan supaya dia bisa sadar kembali, hidup kembali. Suaminya tiap hari menetes air mata dan selalu berkata, "Aku mau istriku hidup kembali. Aku rela membayar harga yang mahal asal dia hidup kembali."
Saudaraku yang saya kasih Tuhan, memang hidup yang sekarang kita miliki ini sangat berharga. Karena itu pemberian Tuhan, di mana kita boleh hidup di dunia ini, boleh menikmati ciptaan Tuhan ini, dan juga boleh menikmati cinta kasih Tuhan, hidup melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di dunia ini. Kita ada kewajiban, kita harus laksanakan, karena Tuhan berikan hidup untuk kita di dunia ini. Nah, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, tapi hidup yang sekarang ini, hidup yang sementara. Memang kita mempunyai hidup ini, tapi sementara di dunia ini. Nah, bagaimana dengan hidup yang akan datang? Saudara sekalian, disinilah kepintaran manusia. Kalau manusia berpikir untuk hidup yang akan datang, oh, banyak orang mengatakan, saya mau masuk surga. Memang hidup di dunia ini tidak puas. Oh, puas. Tetapi saya tidak mau hidup di dunia ini karena tidak bisa selamanya hidup di dunia ini. Saya mau ke surga. Saudara sekalian, dia tahu juga ada surga. Mengapa? Karena di dalam rohnya itu memberikan satu kesadaran kepada manusia. Manusia bukan hanya bisa hidup di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan manusia masih tetap hidup. Oh, saudara sekalian, hidup yang kekal itulah yang harus dimiliki. Kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal itu, maka kita bisa hidup di surga. Kalau kita memiliki hidup yang kekal ini, hidup ini dari Allah, dan kita bisa hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Banyak orang mengatakan, saya mau masuk surga. Belum memiliki hidup yang kekal, kok mau masuk surga. Malu kan? Harus miliki hidup yang kekal itu dulu. Baru kita bisa layak hidup di surga. Karena hidup di surga itu hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, hidup sekarang ini kita menyadari sangat berharga. Apalagi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu lebih berharga daripada hidup sekarang. Karena hidup sekarang ini hanya bersifat sementara, saudara sekalian. Nah, sebab itu kita harus miliki hidup yang kekal itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada seorang pemimpin yang cerdas. Dia juga seorang yang kaya, Alkitab mengatakan. Dia bukan hanya kaya, tapi dia juga mempunyai agama. Oh, dia beragama. Bukan hanya beragama, tapi dia juga mempunyai akhlak yang baik. Dia bertemu dengan orang lain. Dia bisa memberikan sapaan yang sangat baik. Menghormati sesama. Dari kecil dia juga sudah mentaati hukum Taurat. Saudara sekalian, apa sih kurangnya? Nah, pemimpin ini mempunyai kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi, mempunyai akhlak yang tinggi, mempunyai agama. Soal hukum Taurat dia juga tahu. Apalah kurang ke orang ini, saudara sekalian? Dia seorang yang pintar. Dia berpikir, saya hidup di dunia ini sudah memiliki semuanya ini. Tapi saya tahu suatu hari nanti saya akan meninggalkan dunia ini. Kemana saya harus pergi? Dia tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak tahu. Tapi di dalam hatinya, dia menyadari ada hidup yang kekal, hidup selamanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, benar juga. Waktu manusia meninggalkan dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya tidak bisa kita bawa ke sana. Semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Tetapi kalau kita mendapatkan hidup yang kekal itu, maka itu akan bertahan selama-lamanya.
Bukankah hidup yang kekal itu lebih berharga daripada hidup sekarang ini? Benar, saudara sekalian. Harus kita memiliki hidup yang kekal seperti pemimpin ini. Suatu hari dia bertemu dengan Yesus. Dia sudah mendengar nama Yesus begitu terkenal. Dia seorang tabib agung. Dia seorang yang penuh kuasa, bisa menyembuhkan orang yang sakit, menolong sesama manusia. Dia bertemu dengan Yesus, dia bertanya dengan Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini sangat indah. Pertanyaan ini sangat mendasar, sangat penting menyangkut hidup ini. Tapi dari pertanyaan ini kita tahu, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan dia juga tidak tahu hidup yang kekal itu dari mana. Nah, disinilah dia bertanya kepada Yesus. Pada Yesus ada jawaban, saudara sekalian. Pada Yesus ada jawaban. Seringkali dalam hidup kita ini, kita merasa tidak ada jawaban lagi bagi hidupku. Tidak ada jawaban yang baik lagi, yang tepat untuk hidup saya ini. Tidak, saudara sekalian. Mungkin pada manusia tidak ada. Tetapi pada Yesus, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, ada jawaban bagi orang yang datang ke hadapannya. Waktu dia bertanya dengan Yesus demikian, Yesus melihat dia. Yesus tergugah. Dia memanggil Yesus guru yang baik. Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu menyebut aku guru yang baik? Yang baik itu hanya satu, yaitu Allah di sorga." Jawaban Yesus ini bukan berarti Yesus ini bukan manusia yang sempurna, bukan. Tetapi di sini ada satu feedback di mana Tuhan mau supaya orang itu, pemimpin itu sadar, engkau menyebut aku Rabi yang baik, saya beritahukan kepadamu yang baik itu Tuhan Allah. Apakah engkau betul-betul mengenal aku sekarang? Bahwa aku ini adalah Allah? Saudara sekalian, disinilah kita melihat Yesus seringkali mau menguji orang. Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal aku? Siapakah aku ini menurut kamu? Nah, saudara sekalian, pada waktu Yesus bertanya kembali dan memberi penjelasan kepadanya, maka pemimpin ini pasti dia diam. Pasti dia melalak melihat Yesus. Dan dia tidak bisa menjawab apa-apa. Yesus mengatakan yang baik itu hanya satu, yaitu Allah. Engkau menyebut aku Rabi yang baik. Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal saya? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada saya? Engkau mengatakan aku Rabi yang baik, guru yang bijaksana. Apakah engkau sungguh-sungguh mau mendengar perkataan saya? Oh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini dari psikologi dan dari segi kerohanian. Satu ujian yang Tuhan Yesus berikan kepada pemimpin itu. Dia terkesima, dia diam. Lalu Yesus memberikan jawaban lagi. Yesus berkata kepadanya, "Bukankah engkau mengetahui hukum Taurat? Peraturan-peraturan hukum Taurat?" Lalu Yesus sebutkan 10 hukum, saudara sekalian. Hukum ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Tuhan Yesus sebutkan. Setelah Tuhan sebutkan, apa yang dia tanggapi? Pemimpin ini mengatakan, saya sudah melakukannya. Sejak kecil saya sudah melakukannya. Saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Saya menghormati ayah ibuku. Oh, saudara sekalian, dia merasa bangga sekali.
Dia pikir dia pasti bisa memperoleh hidup yang kekal. Oh, saya sudah memenuhi syaratnya. Oh, saya sudah sempurna, bahkan lebih sempurna. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali manusia terjerumus dalam hal ini. Karena dia berpikir sendiri menurut standar dirinya sendiri. Dia sangka dirinya sudah sempurna, sudah cukup, sudah memuaskan. Tetapi saudara sekalian, dia tidak tahu kekurangannya. Dia tidak tahu cacat celah pada dirinya yang dimana dia harus perbaiki supaya dia bisa betul-betul memperoleh hidup yang kekal itu. Seringkali saudara sekalian orang berbuat kebajikan, mereka sudah melakukan kebajikan satu kali saja, mereka sudah merasa, oh sudah puas, saya sudah melakukannya, saya sudah cukup melakukannya, saya adalah seorang yang baik hati. Nah saudara sekalian, itu adalah anggapan dirinya menurut ukurannya dia sendiri. Seorang ibu yang sudah lama makan vegetarian, tidak makan yang amis-amis, tapi sayur-sayur saja dia makan. Dia tidak mau makan daging, tidak mau makan ikan, tapi dia mau makan sayur-sayuran, buah-buahan. Suatu hari bertemu dengan saya. Saya tanya dia, kenapa makan vegetarian? Dia mengatakan supaya saya kudus, supaya saya bisa masuk surga. Memang ada peraturan yang demikian. Siapa yang ngomong? Dia nggak tahu. Siapa yang suruh kamu makan vegetarian? Dia nggak tahu. Dia bilang, ya ikuti aja. Memang makan vegetarian bisa masuk surga, bisa kudus. Dia juga nggak tahu, nggak bisa jawab. Lalu saya tanya, kamu makan sampai kapan baru bisa masuk surga? Dia juga nggak tahu. Nah, saudaraku yang saya kasih Tuhan. Lalu ada juga yang mengatakan, saya sudah melakukan peraturan ini, saya sudah melakukan peraturan itu. Oh, saya sudah melakukan yang menurut kemampuan saya. Dia sangka dirinya pasti bisa masuk surga. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan masih banyak cacat celah yang dimana dia harus perbaiki dirinya. Disinilah saudara sekalian seringkali manusia menjadi sombong. Sudah melakukan sedikit kebajikan, dinilai orang, oh ini baik dia sudah lakukan, dia sudah menolong sesama manusia, disangkanya inilah pahala saya pasti masuk surga. Oh saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mata Tuhan melihat hati manusia. Kebajikan, kebaikan yang manusia lakukan, apa sih motivasi hatinya? Atau dia mencari namanya untuk sendiri, keuntungan diri sendiri, itu bukan untuk Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk mendapatkan hal-hal yang rohani berkat anugerah Tuhan, bukan menurut ukuran kita, bukan menurut anggapan kita, tetapi itu harus kita ikuti. Dia yang memilikinya, dia yang memberitahukan kita. Hidup kekal itu ada di dalam tangan siapa? Hidup kekal itu ada pada siapa? Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal, saudara sekalian? Tidak lain adalah Dia yang sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sanggup, dialah yang layak memberitahukan kepada manusia apa yang manusia harus lakukan. Kalau manusia betul-betul melakukannya, mentaatinya, maka manusia itu akan mendapatkan apa yang ia janjikan. Saudara sekalian, pemimpin ini begitu bangga, begitu sombong di hadapan Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengasihi dia. Manusia seringkali tidak menyadari dirinya, kesalahannya, kekurangannya.
Tapi pada saat dia kembali kepada Tuhan atau datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan dia. Baru dia sadar kekurangannya apa. Baru dia tahu kelemahannya apa. Baru dia tahu cacat celahnya di mana. Nah, saudara sekalian, bagaikan orang yang sudah berhias ya, mau pergi ke supermarket kah atau pergi ke pesta ya. Wah, dia merasa sudah berhias, sudah pakai kunci ya. Wah, semua gincu ya, yang merah-merah ini semua sudah pakai. Wah, sudah dihias kepala juga ya, dihias ya. Nah, tapi waktu mau keluar dari pintu, anaknya beritahukan, "Ma, bagian sini masih hitam-hitam ini." Ah, hitam-hitam? Mana mungkin? Tadi saya sudah berhias, saya sudah lihat di kaca, tidak ada. Tapi anaknya beritahukan dia, hitam ini, hitam bu, ini harus bereskan, ya bersihkan. Suaminya keluar, waduh, bu, nggak beresin, nggak boleh pergi dulu, bereskan dulu wajahmu itu hitam di sini, ya. Nah, akhirnya ibu ini merasa nggak percaya. Saya tahu, saya yakin, nah hitam, tapi suaminya juga beritahukan dia ini hitam. Saudara sekalian, apa yang harus dia lakukan? Pada waktu dia menghadap cermin, kembali ke cermin itu, dia melihat, oh benar, wajah saya di sini hitam. Ya, demikian juga saudara sekalian, manusia seringkali tidak menyadari, tidak tahu kekurangannya. Dalam hati ada kerinduan mau masuk surga, mau mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi apa yang dia lakukan di dunia dia sangka sudah cukup. Saya ini manusia lebih baik daripada yang lain. Saya ini manusia yang baik. Wah, bahkan ada yang mengatakan aku ini tidak berdosa. Kalau aku berdosa, aku sudah berada di dalam penjara. Siapa yang bilang aku berdosa? Mana buktinya kan? Saudara sekalian, orang itu sombong sekali. Ya, tapi pada waktu dia datang kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa memberitahukan dia apa kekuranganmu, bagaimana statusmu. Nah, sebab itu saudara sekalian, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang selalu memberitahukan kepada kita keberadaan diri kita, dan Dia juga mau membersihkan kita, asal kita mau dibersihkan, ya. Nah, kita melihat lebih lanjut lagi saudara sekalian. Setelah dia bangga, dia merasa dia sudah melaksanakan semua hukum Taurat itu dari yang ke-5 sampai ke-9. Sebenarnya pemimpin ini tidak sempurna melakukan hukum Taurat. Dia kurang melakukan satu saja, sudah batal yang lain. Yang sudah dia lakukan pun semua sudah batal. Hukum Taurat itu bukan untuk dilakukan lalu memperoleh keselamatan. Tidak bisa, manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu memang dituntut untuk melakukannya. Makin melakukannya, orang Yahudi mereka makin menyadari, diriku ini lemah, aku tidak sanggup melakukannya. Makin melakukannya, aku ada kesalahan, aku ada kelemahan, saya tidak bisa berdaya lagi melakukannya. Nah, disinilah saudara sekalian, hukum Taurat itu menuntun orang datang kepada Tuhan Yesus Juru Selamat itu. Juru Selamat inilah yang sanggup menolong manusia dari belenggu dosa dan maut. Hari ini kita juga melihat ada banyak orang mempunyai peraturan-peraturan sendiri, hukum-hukum Taurat sendiri yang dia lakukan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, makan vegetarian, ya, melakukan kebajikan, menolong orang-orang yang perlu ditolong, ya. Tapi mereka menganggap itu saya lakukan, saya pasti diselamatkan. Tidak. Tapi pada waktu di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan, itu tidak cukup, itu tidak sempurna, karena dirimu itu belum beres dengan Tuhan. Relasi yang belum beres.
Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang berdosa di dunia ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat lebih lanjut lagi. Lalu Yesus menunjukkan kepadanya kekurangan. Ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Nah, satu lagi itu apa? Yaitu pergilah, tinggalkanlah semua itu, dan juallah semua hartamu milikmu itu. Bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara sekalian, ini merupakan janji yang sangat indah. Dan bagi orang kaya itu, inilah harga yang harus kamu bayar kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya ini, dia berpikir, saya harus menjual semua yang aku miliki ini, lalu dapat uang saya bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu saya dapat harta kekayaan di surga. Saya harus kembali lagi ikut Tuhan Yesus. Tuh, waduh, ini satu hal yang tidak gampang bagi orang kaya itu. Dia pikir-pikir, kayak saya melakukannya. Bukankah saya ini orang bodoh? Kalau saya melakukannya demikian, habislah segala kekayaan saya, dibagi-bagikan kepada orang miskin. Saya tidak bisa hidup enak-enak lagi. Nah, saudara sekalian, kalau saya berbuat demikian, itu berarti saya mempunyai yang kelihatan, tetapi ditukarkan dengan yang tidak kelihatan. Jual semua harta, memperoleh harta di surga. Nah, kelihatan harta di surga. Ikutlah Yesus supaya dapat hidup yang kekal. Belum kelihatan hidup yang kekal itu. Saudara sekalian, secara logika, orang yang begitu pintar, dia berpikir, bukankah aku berbuat demikian hal yang bodoh? Menjual semua kekayaan yang kelihatan, tapi menukar yang tidak kelihatan. Tetapi Yesus sudah jelas memberitahukan dia yang tidak kelihatan itu apa? Harta di sorga. Hidup yang kekal diberikan kepadanya. Saudara sekalian, bagaimana dengan reaksi anak muda ini, pemimpin ini? Dia berpikir, saya tidak bisa berbuat demikian. Mana mungkin saya berbuat demikian? Kalau saya berbuat demikian, status saya menjadi turun. Hidup saya ini mungkin terombang-ambing. Bagaimana dengan teman-teman saya yang lain memandang saya berbuat demikian? Bukankah saya ini dinilai orang bodoh? Bukankah saya melakukan perbuatan yang bodoh? Yang ada ini semua dijual lalu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah orang kaya ini yang Yesus khusus beritahukan kepadanya harga yang harus ia bayar. Apakah dia tidak sanggup melakukannya? Secara logika dia sanggup melakukannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Itu pilihannya, saudara sekalian. Dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau menuruti perkataan Tuhan Yesus. Apa artinya engkau menyebut Yesus guru yang baik? Disinilah ternyata pengenalan dan pengakuan hatinya kepada Yesus bukan yang sebenarnya. Yesus memberitahukan kepada dia, inilah jalannya. Inilah harga yang harus kamu bayar, kamu tanggung, kamu boleh memperoleh apa yang kamu rindukan itu. Nah, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi akhirnya kita melihat pemimpin ini, seorang yang kaya ini, dia tidak berbuat demikian. Malahan dia menjadi sedih sekali, saudara sekalian.
Dia sedih sekali. Mengapa dia sedih? Saudara-saudari tahu sendirilah. Ya, tidak usah saya jelaskan lagi. Tetapi di sini mengapa Yesus menyuruh dia menjual semua miliknya dan bagikan kepada orang miskin? Di sini kita melihat ada kaitannya dengan hukum yang ke-10 yang dia belum melakukannya. Yang belum dia genapkan. Yang belum sempurna dia lakukan. Ya. Sedangkan hukum yang 1 sampai yang ke-4, dia harus belajar dari Tuhan Yesus kalau dia mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa Yesus menyuruh dia menjual semua harta itu? Benar, karena Yesus mau supaya hatinya ini jangan terikat, jangan terbelenggu dengan harta kekayaan yang dia miliki. Supaya dia jangan lagi menjadi hamba dari segala kekayaannya. Supaya dia hidupnya jangan mengandalkan 100% dengan kekayaan yang ia miliki. Sebab itu semua hanya sementara saja dan tidak dapat diandalkan. Orang yang mau mengikut Yesus, dia harus dengan hati yang sungguh-sungguh 100%. Kalau hatinya masih terikat sesuatu yang lain, itu berarti dia nanti menyembah Mamon, juga menyembah Yesus. Mengikut Mamon juga mengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak mau orang-orang demikian. Tuhan Yesus mau orang yang mengikuti dia sungguh-sungguh hati 100%. Nah, disitulah baru kita memiliki kebebasan di dalam hati, di dalam jiwa roh. Di mana kita ikut Yesus, kita baru bisa menikmati kebebasan yang sejati itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat anak muda ini, orang yang kaya, seorang pemimpin ini, dia amat sedih. Waktu dia dalam keadaan sangat sedih, ya saya tidak tahu apakah dia jalan pergi meninggalkan Yesus atau tidak. Tetapi pada waktu Yesus masih melihat dia, apa yang Tuhan Yesus katakan? Sungguh sukar. Alangkah sukarnya orang yang kaya, orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata demikian. Lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang yang kaya beruang masuk ke surga. Saudara sekalian, di sini kita tidak boleh mempunyai pengertian yang salah. Ada orang berpikir, oh kalau begitu orang Kristen tidak boleh kaya ya, tidak boleh mempunyai uang ya. Salah. Orang Kristen boleh kaya, boleh mempunyai uang yang banyak. Asal hatimu itu jangan diikat, dibelenggu oleh kekayaan yang kamu miliki. Kamu harus mempunyai hikmat bijaksana untuk mengatur, manage keuangan kekayaan yang Tuhan percayakan. Nah, disinilah kita harus mengerti. Ya, seorang teman saya waktu praktek ditugaskan di Cirebon, dia berkhotbah. Orang kaya sukar masuk ke dalam surga. Nah, ini ayat firman Tuhan ini. Setelah dia khotbah, waktu keluar ya, banyak jemaat yang mulutnya itu cepetus ya. Ada juga yang tidak mau salam lagi dengan dia. Pergi aja, nggak mau lihat penginjil itu ya. Wah, mereka tersinggung saudara sekalian. Mereka sangka, oh saya ini orang kaya, saya nggak bisa masuk surga lagi. Salah saudara sekalian, bukan demikian ya. Orang kaya yang tidak bisa masuk surga itu orang kaya yang bagaimana, ya kan? Nah, orang kaya yang tidak bisa masuk surga adalah orang kaya yang sama seperti pemimpin ini, orang kaya ini yang tertulis dalam Alkitab. Dia lebih cinta kekayaan yang ada di dunia daripada mendengar dan mentaati perkataan Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita mengetahui orang yang masuk surga itu
adalah orang yang harus membayar harga. Tapi orang yang tidak bisa masuk surga, itu orang yang tidak mau mentaati perintah Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus. Yesus mengatakan orang yang beruang, orang kaya, sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Benar, saudara sekalian? Benar. Pernah ada seorang kaya, saya mengabarkan Injil untuk dia. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, kamu mengabarkan Injil, suruh saya percaya Yesus. Tapi saya menyadari saya ini semuanya ada. Saya tidak perlu Yesus lagi. Oh, saudara sekalian, dia mengatakan dia tidak perlu Yesus. Di dunia ini saya tidak perlu Yesus, karena saya sudah ada. Apa yang saya mau, saya sudah ada. Tapi Yesus, no. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang itu kalau dia tidak rendah hati di hadapan Tuhan, kalau tidak ada roh Tuhan yang menerangi hatinya, dia tidak mau menerima Yesus. Tapi pada saat terakhir hidupnya, kalau dia berpikir kemana aku harus pergi, mungkin dia bisa sadar kembali. Apa yang pernah dia dengar? Dia pernah dengar Yesus adalah juru selamat. Dialah yang sanggup memberikan hidup kekal kepada orang-orang percaya kepadanya. Mungkin saat itu juga terlambat bagi dia. Akhirnya dia tidak mendapat hidup yang kekal. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada satu kesaksian lagi, saudara sekalian. Seorang bapak yang dimana tulang-tulang belakang, tulang kakinya itu kena penyakit kanker tulang, saudara sekalian. Ketika saya besuk di rumah sakit, saya mendoakan ada satu jemaat. Dia ada di samping. Saya tidak kenal dia. Ketika dia mendengar saya berdoa untuk jemaat itu, saya sudah pergi. Apa yang terjadi, saudara sekalian? 3 jam kemudian, ada orang cari saya. Cari saya, kenapa? Itu tadi kamu ke rumah sakit itu ya? Ya, di rumah sakit Caritas itu di Palembang. Saya bilang, ya, jemaat saya masuk ke rumah sakit. Dia bilang ada seorang bapak, dia mau minta kamu doakan dia. Saya dengar begitu, akhirnya saya pikir ini kesempatan untuk saya memberitakan Injil. Saya pergi. Bertemu dengan seorang bapak usia sudah 60 tahun lebih. Dia mau saya doakan katanya. Lalu saya tanya dia, bagaimana kamu mau didoakan? Kamu sudah kenal Yesus atau belum? Dia mengatakan, waktu saya remaja, saya pernah ke gereja. Saya pernah dengar Yesus, juru selamat. Setelah itu, satu jangka waktu saya tidak lagi ke gereja. Pada waktu saya menjadi pemuda, tidak lagi. Apalagi sudah nikah, tidak lagi ke gereja. Tapi sekarang, saya kembali teringat, oh Yesus itu juru selamat. Saya perlu dia. Doakanlah saya. Nah, saudara sekalian, oh orang ini belum terlambat ini. Belum terlambat ini ya. Nah, akhirnya saya ceritakan kembali kepadanya tentang Yesus itu juru selamat, sang penebus, pemilik hidup yang kekal. Dia percaya. Dia percaya, didoakan, ya, dia dibimbing, akhirnya dia menerima baptisan. Dia diselamatkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Ini pertolongan roh Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus yang bisa menolong orang dan diberi kesempatan insaf kembali menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Dialah sang penebus, dialah sumber hidup, dialah yang menciptakan manusia. Daripadanya lah hidup kita ini, saudara sekalian. Dia juga datang menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat, menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia pernah berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Itu adalah harga yang harus kita bayar.
Barang siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal, ikutlah Yesus. Walaupun ikut Yesus ada banyak pergumulan, ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan, ada banyak beban dalam hidup ini. Tetapi itu harus kita pikul. Dan waktu kita pikul salib itu, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak merasa terpaksa. Sambil ikut Yesus, artinya kita hidup terus setia kepada Tuhan Yesus. Setialah, setialah. Ya, lagu yang sangat indah itu, ya. Harus hidup setia kepada Tuhan, setiap hari mengikuti Tuhan Yesus dan hidup bersandar kepadanya. Itulah mengikuti Tuhan Yesus. Yesus berkata, datanglah atau ikutlah supaya kamu tidak berjalan di dalam kegelapan. Ikutlah aku supaya kamu memiliki terang hidup. Ikutlah aku, sebab aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Ikutlah aku, sebab aku akan datang kembali untuk menyambut kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini, siapa yang belum menerima Tuhan Yesus, jangan terlambat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sekalian. Ya, pikul salib dan ikutlah Yesus senantiasa. Itu harga yang harus kita bayar. Sebab harga yang kita bayar itu akan membawa imbalan yang luar biasa bagi kita. Bukan saja hidup kita di dunia ini dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita juga mendapatkan hidup yang kekal. Pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita sudah memiliki hidup yang kekal itu, dan kita hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Itulah yang Tuhan kehendaki kita. Meskipun kita hidup dalam dunia ini dalam waktu yang sementara, kita hidup merasa begitu berat. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada kesakitan. Tetapi hati kita tetap hidup setia kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki. Setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus pasti akan mengalami berbagai rintangan, kesusahan, penderitaan. Tetapi itu semua terjadi. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dan Dia tidak membuang kita. Hati kita senantiasa setia dan beriman kepadanya. Kita akan dipimpin makin hari, makin melihat kemuliaannya. Sampai kita bertemu dengan Dia, Sang Penebus itu. Dan disitulah kita hidup di dalam kekekalan hidup kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, dalam hidup ini. Tuhanlah yang senantiasa memberikan topangan kekuatan kepada kita. Meskipun harga yang harus kita bayar itu kita merasa berat, tetapi Tuhan memberikan kesanggupan dalam hidup ini. Terus ikut Dia sampai kita berjumpa dengan Dia. Amin. Mari kita masuk saat hening, saudara sekalian. Kita renungkan kebenaran firman yang kita dengar bersama. Biarlah kita senantiasa beriman, percaya akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Marilah kita bersama dalam umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, menuju kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara sekalian, kita masuk dalam doa syafaat ya. Beberapa pokok doa yang kita doakan, mari kita saling dukung di dalam doa. Saudara-saudari yang mempunyai pokok doa dalam hati, doakan ya. Kesulitan, kesusahan yang saudara-saudari mau doakan, mohon pertolongan dari Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang kami boleh miliki saat ini untuk berdoa di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, terlebih dahulu kami mengucap syukur karena Engkau yang senantiasa memperhatikan hidup kami ini. Engkau yang senantiasa memimpin langkah hidup kami supaya kami senantiasa mengikuti Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan, suatu saat nanti Engkau akan datang kembali menyambut kami orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki iman yang teguh senantiasa mengikuti Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini untuk saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau perhatikan hati kami, barang siapa yang belum percaya kepadamu, berilah firman dan berilah iman kepadanya, supaya mereka boleh mengikuti Engkau juga, supaya mereka juga boleh memperoleh hidup yang kekal, bahkan juga memperoleh harta di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan di tempat ini, yang dimana mereka dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkau jamah satu persatu, Engkau kuatkan iman mereka, Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau selalu memberikan damai sukacita dalam hatinya Tuhan, supaya hari-hari yang mereka nikmati, mereka boleh tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Benar Tuhan, Engkau tetap mengasihi anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berbeban berat. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berikan kepada mereka jalan keluar, supaya mereka dapat menyelesaikan segala rintangan dan beban berat mereka. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan berikan pada saat yang tepat. Tuhan, mereka yang mengalami berbagai pergumulan dalam ekonomi, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Walaupun mereka merasakan ekonomi mereka begitu drastis turun, mereka merasa sulit dalam situasi kondisi sekarang, tetapi Tuhan, Engkau berikan pengharapan kepada mereka bahwa di depan masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memimpin mereka sehingga mereka betul-betul menaruh harapan kepada Tuhan. Hati mereka boleh terbuka, bersukacita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati ya Tuhan baik para pengurus dan juga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sutos, keluarga, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biarlah bersama-sama mereka di dalam pemeliharaan Tuhan terus melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati ya Tuhan pelayanan mereka. Berkati ya Tuhan rumah tangga mereka. Berkati ya Tuhan usaha mereka. Biar mereka makin mengikuti Tuhan, makin melayani Tuhan, makin melihat Tuhan berkarya begitu indah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Tuhan, kami akhiri doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang didasari dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mari jemaat, sambil kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita naikkan pujian di mezbahnya, sembahkanlah korbanmu. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami bersyukur Bapa atas pemeliharaan-Mu. Engkau telah memenuhi segala kebutuhan kami. Pada saat ini kami akan menaikkan persembahan. Kami tahu Bapa, apa yang kami persembahkan adalah berasal dari Engkau. Berkatilah persembahan kami Bapa, supaya dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui kerja kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang mengolahnya. Terima kasih Bapa, semua kemuliaan hanya untuk-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Mari jemaat, kita akan menaikkan segala pujian syukur hanya kepada Allah kita di surga. Kita naikkan pujian doksologi, kemudian doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Samuel.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati saat teduh.